Halo, perkenalkan nama saya Harun Mawarni dari 11 IPS 2. Di sini saya akan meresensikan buku yang berjudul Dongeng Putri Salju. Buku ini diterbitkan oleh Bintang Indonesia Jakarta pada tahun 2018. Buku ini ditulis oleh Yusitia Angelia dan buku ini berketebalan 128 halaman. Buku ini bercerita tentang seorang putri tunggal dari sebuah kerajaan yang bernama Putri Salju. Putri Salju sudah tidak lagi memiliki seorang ibu karena ibunya meninggal saat melahirkan dia. Kemudian, ayah Putri Salju, sang raja, menikah kembali dengan seorang perempuan. Dari situ, Putri Salju mempunyai seorang ibu tiri. Ibu tiri Putri Salju bersikap sangat narsis dan iri hati terhadap orang yang lebih cantik daripada dirinya. Suatu saat Putri Salju bertambah usia, Putri Salju semakin cantik, sehingga setiap kali sang ratu bertanya kepada cermin ajaibnya siapakah yang paling cantik, cermin ajaibnya pasti akan menjawab Putri Salju. Dari situ ia semakin iri hati terhadap Putri Salju dan berniat membunuhnya. Kemudian suatu ketika, sang ratu menyuruh seorang pemburu untuk membunuh Putri Salju. Sang pemburu tersebut pun membawa Putri Salju ke hutan dan berencana untuk membunuhnya. Namun, karena merasa kasihan, pemburu tersebut tidak jadi membunuh Putri Salju dan menyuruh Putri Salju untuk pergi bersembunyi di hutan. Kemudian pemburu tersebut kembali kepada ratu dengan membawakan jantung rusa untuk berpura-pura seolah-olah jantung tersebut adalah jantung Putri Salju. Putri Salju yang di hutan menemukan teman baru yang merupakan sekelompok kurcaci. Kurcaci tersebut menerima Putri Salju, kemudian Putri Salju tinggal di rumah mereka. Namun, hari demi hari berlalu, saat Ratu mengira Putri Salju telah meninggal, Ratu bertanya kepada cermin ajaibnya, siapakah yang paling cantik? Kemudian cermin ajaib tersebut tetap menjawab Putri Salju. Dari situ, Ratu sangat murka dan ingin membunuh Putri Salju dengan tangannya sendiri. Cermin ajaib pun memberitahu Ratu di mana tempat Putri Salju berada. Kemudian Ratu menyamar menjadi seorang nenek-nenek penjual apel. Suatu hari para kurcaci berangkat pergi bekerja di hutan. Kemudian berpesan kepada Putri Salju untuk tidak membukakan pintu kepada orang asing. Kemudian pada saat Putri Salju sendiri di rumah kurcaci dan kurcaci pergi bekerja, datanglah seorang nenek-nenek tua berjualan apel yang menawarkan dagangan apelnya kepada Putri Salju. Meskipun Putri Salju mengingat bahwa kurcaci melarang Putri Salju untuk membukakan pintu kepada orang asing, namun Putri Salju merasa sangat kasihan dan merasa iba melihat nenek tersebut sehingga membukakan pintu untuknya. Kemudian nenek tersebut menawarkan apel kepada Putri Salju dan Putri Salju pun menerimanya dan memakannya. Namun Putri Salju tidak menyadari bahwa apel itu merupakan apel beracun yang mungkin bisa saja dapat membunuhnya setelah Putri Salju memakannya. Sesaat setelah Putri Salju menggigit apel tersebut, ia langsung jatuh tersungkur ke lantai dan tak sadarkan diri. Sepulang para kurcaci bekerja, para kurcaci kaget melihat Putri Salju yang terbaring begitu saja, kemudian mengira bahwa Putri Salju sudah mati. Para kurcaci pun membuatkan peti mati yang berupa peti kaca untuk membaringkan Putri Salju di peti tersebut. Kemudian datanglah pangeran bersama para prajurit yang tak sengaja melihat para kurcaci dan Putri Salju yang terbaring di peti kaca. Sang pangeran bertanya kepada para kurcaci siapakah gadis tersebut. Kemudian kurcaci menjawab pangeran bahwa gadis tersebut ialah Putri Salju yang merupakan putri dari seorang raja. Pangeran pun bertanya kepada para kurcaci apakah boleh membawa Putri Salju ke istana untuk dapat dibaringkan dengan lebih layak. Para kurcaci menyetujui perkataan pangeran, kemudian para pangeran dan prajuritnya membawa Putri Salju menuju istana. Namun di tengah perjalanan, para prajurit tak sengaja menjatuhkan peti kaca Putri Salju sehingga membuat Putri Salju tersedak dan mengeluarkan sisa potongan apel dari mulutnya. Putri Salju pun menjadi sadar kembali, kemudian melihat ke arah pangeran. Pada saat itu pangeran dan Putri Salju jatuh hati pada pandangan pertama, kemudian mereka berdua memutuskan untuk menikah dan hidup dengan bahagia. Beberapa minggu setelah itu, sang ratu bertanya kepada cermin ajaib siapakah gadis yang paling cantik.
di dunia ini. Kemudian sang cermin menjawab bahwa Putri Saljulah gadis yang paling cantik. Mendengar perkataan cermin tersebut, sang ratu menjadi murka dan marah mengetahui bahwa Putri Salju masih tak kunjung mati juga. Dalam keadaan murka, sang ratu memutuskan untuk pergi menuju istana sang pangeran dan Putri Salju untuk membunuh Putri Salju. Namun di tengah perjalanan, sang ratu ingin pergi menuju istana mereka. Sang ratu beserta kereta kudanya jatuh menuju ke dalam jurang dan mereka pun mati di tempat. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengetahui bahwa pesan moralnya adalah jangan terlalu iri hati terhadap orang. Kemudian jangan menganggap bahwa diri kita lah yang lebih baik sehingga membuat kita menjadi gelap mata dan ingin membalas dendam terhadap orang lain. Kesimpulan dari dongeng Putri Salju ini adalah dongeng ini disajikan dengan cerita yang sangat singkat dan juga gampang untuk dimengerti. Bahasanya tidak bertele-tele sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti alur dari Putri Salju tersebut. Kemudian yang menjadi bagian kekurangan dari buku ini adalah pengenalan para tokoh latar belakang seperti pengenalan tokoh raja dalam Putri Salju ini tidak dikenalkan dengan begitu baik. Kemudian tidak disajikan juga kelanjutan cerita dari bagaimana kisah Putri Salju bersama pangeran, dan juga akhirannya yang lumayan agak menggantung sehingga membuat pembaca merasa kurang puas terhadap kisah Putri Salju tersebut.